Faedahnya istighfar. Dengan beristighfar kepada Allah, taubat dari maksiat, ternyata bisa mendatangkan rahmat bukan hanya untuk pribadinya, untuk satu wilayah. Ya, ini pelajaran dari Quran. Allah akan memberikan kesan begini, jangankan bagi setiap personalnya, setiap orangnya. Ada masalah sekampung pun, contohnya kekeringan misalnya, contohnya kemarau, lalu sekampung itu, ya, atau ada orang-orang soleh di situ yang membiasakan taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, mengoneksikan dirinya kepada Allah, itu luar biasa, percikan rahmat Allah. Apa diantaranya? Yursilis sama alaikum bidrara. Allah memerintahkan kepada langit itu untuk menurunkan hujan. Ya, dengan curah yang memberikan maslahat. Kemudian wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Ya, lantas kemudian melapangkan kepada engkau urusan hartamu. Ya, bahkan memberkahi engkau dengan keturunan-keturunan yang baik. Jadi Masya Allah, ya, orang tua yang rajin istighfar, suami yang rajin istighfar, itu ternyata bukan sekedar menjadikan ia mendapatkan penerimaan taubat. Dia berhenti dari perbuatan maksiat, usaha-usaha yang tidak baik, dagang yang tidak benar, itu kan perbuatan curang, ya, perbuatan menipu, perbuatan-perbuatan yang tidak elok, korupsi, jauhi potensi itu. Disogok dia hindari, diajak korupsi dia jauhi dan sebagainya. Lalu konsisten pada kebaikan dan dia isi dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia konsisten pada kebaikan itu, wa yumdidkum bi amwal. Allah akan lapangkan dia pada harta-harta yang lebih berkah. Allahu akbar. Itu faedah istighfar. Jadi kalau kita biasakan bertekad, berniat memperbaiki diri dari yang salah menjadi baik, itu Allah sudah berikan motivasi. Aku bukan hanya terima taubatmu, tapi aku rubah keadaan hidupmu lebih istimewa, lebih mahal nilainya dibandingkan dengan keadaan sebelumnya yang terlihat seperti fata morgana. Kemudian dikuatkan dengan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 135, ya. Di sini disampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ini dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di highlight di sini di firman Allah Subhanahu wa taala, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ya, yaitu orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ini korelasinya dengan ayat 133. Jadi ayat 133 itu Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi orang-orang yang menyegerakan istighfar. Jadi ingat dosa hari ini nih. Sekarang misalnya malam nih, kita ingat ada dosa yang dikerjakan. Lantas ketika ingat itu istighfar. Istighfar, minta ampun sama Allah, gitu kan? Itu menyegerakan sesuatu tanpa jeda disebut dengan sara'a. Ya, sara'a. Jadi ada sa'a, ada sara'a. Kalau sa'a itu menyegerakan sesuatu dengan persiapan. Tapi kalau dia bersegera cepat, nyaris tanpa jeda, itu menggunakan sara'a. Sehingga guru-guru mengatakan bisurah, cepat, nggak usah banyak jedanya, ya kan? Nah, di Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Kalau engkau merasa ada salah, bergegas, jangan tunda-tunda. Ya, ingat malam ini, jangan tunda besok. Gimana kalau kemudian tengah malam meninggal? Ya, segera istighfari. Nah, orang yang menyegerakan istighfar saat ingat kesalahan, apa yang didapatkan? Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Maka orang ini akan diberi harapan oleh Allah, ya, diperkenankan untuk memohon, bahkan ketika pulang disiapkan surga untuknya seluas langit dan bumi.